yaitu Syekh Nail Abdullah Sulaiman Agus Sandi. Mohon maaf kalau ada kesalahan penyebutan. Jadi nanti beliau akan memaparkan bagaimana kondisi Palestina khususnya saat ini, dan insya Allah ini bisa menjadi renungan buat kita semua dan semakin menumbuhkan rasa cinta dan juga ukhuwah persaudaraan di antara kita. Semoga ini bisa menambah kedekatan meskipun nan jauh di sana, tetapi karena mereka adalah saudara-saudara kita, maka insya Allah sebagaimana sebuah hadis sahih, orang Islam itu ibarat satu tubuh yang apabila tubuh yang lain sakit, maka yang lain akan merasakan sakitnya juga. Oleh karena itu, bagi Bapak dan Ibu sekalian rahmat Allah Subhanahu wa taala yang memiliki keluangan waktu, kami berharap untuk tetap berada di masjid ini untuk kita mendengarkan pemaparan dari Syekh, sekaligus juga nanti diakhiri dengan penggalangan donasi yang insya Allah akan diserahkan oleh Baitul Mal Hidayatullah kepada saudara-saudara kita yang membutuhkan di Palestina. Demikian mungkin sedikit yang bisa saya sampaikan mewakili panitia Ramadan dan juga pengurus Yayasan Masjid Ad-Da'wah. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستهديه ونسترشده ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله. وبعد، فبادئ ذي بدء، فإنني أشكر إخوتي في بيت المال، وأشكر أخي رئيس ولجنة هذا المسجد المبارك، وأشكر إمامه أيضا، وأشكركم إخواني وأخواتي الفاضلات على تفضلكم باللقاء بنا في هذه الأيام المباركة من شهر رمضان المبارك. Setelah mengucapkan hamdalah dan salawat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Syekh pertama-tama ingin menyampaikan terima kasih banyak kepada teman-teman yang ada di Yayasan Baitul Mal Hidayatullah, dan juga saya menyampaikan terima kasih kepada pimpinan dan juga jajaran pengurus DKM Masjid Ad-Da'wah dan semua jemaah yang hadir atas diberikannya kesempatan kepada Syekh untuk bisa membersamai kita dalam sholat zuhur berjamaah ini. كما أنني أحمد الله سبحانه وتعالى أنا وأنتم على أن كتب لنا من العمر وأن تفيأنا ظلال هذه الأيام المباركة من هذا الشهر العظيم التي بدأت أيامه تنقضي مسرعة، فها هو الثلث الأول شارف على الانتهاء. نسأل الله أن يتقبل منا ما قمنا فيه من الأعمال وأن يوفقنا لما تبقى من ذلك. Dan saya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas usia yang Allah tetapkan untuk kita sehingga kita bisa menjalankan aktivitas ibadah di bulan Ramadan ini, dan waktu itu berjalan sangat cepat ya, tak terasa sudah lewat 10 hari, sepertiga dari bulan Ramadan. Tentunya kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala agar ibadah yang kita lakukan di 10 hari pertama ini semoga diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. وأنصح نفسي وإخوتي بشد المئزر والإقبال على الله عز وجل بكثرة الطاعات والعبادات كما كان حال نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، كما قالت عائشة: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس
وكان أجود ما يكون في شهر رمضان حين يلقاه جبريل عليه السلام. Dan tentunya kalau dalam perlombaan biasanya semakin ke sana berarti semakin mendekati garis finish. Kalau mau dekat garis finish berarti larinya harus kencang apa lambat? Lambat ya. Kalau lambat nanti kesusul sama yang lain. Nah, maka tentu kita harus lebih bersungguh-sungguh lagi, dikencengin lagi larinya supaya kita bisa mendapatkan juara. Nah, tadi saya menyampaikan bahwa ketika masuk di minggu atau di 10 hari yang kedua, maka kita harus bersungguh-sungguh memaksimalkan kesempatan, waktu, tenaga, dan pikiran untuk bisa istiqamah, ya, dan memperbanyak ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, diceritakan oleh istrinya, Ibunda Aisyah, bahwa tadi semakin ke sana itu mengencangkan ikat pinggangnya. Mengencangkan di situ maksudnya adalah kelihatan kesungguhan Nabi dalam mengisi waktu-waktu bulan Ramadan. Mulai dari sisi sedekahnya makin kencang. Digambarkan oleh Ibunda Aisyah seperti angin yang mengalir ataupun berhembus kencang. Kemudian begitu juga dengan tilawah Al-Quran, baca Al-Qurannya pun Nabi SAW lebih memperbanyak lagi, sampai malaikat Jibril pun menemui Nabi di bulan Ramadan itu 2 kali untuk menyimak bacaan Rasul SAW. أسأل الله أن يتقبل منا. وما زيارتنا حقيقة لإخوتنا في إندونيسيا في هذا الشهر المبارك حقيقة إلا هي من باب صلة الرحم أولا، وثانيا للتواصل مع الأمة الإسلامية لدعم صمودنا في أرضنا أرض فلسطين المباركة. Kunjungan Syekh ke Indonesia ini tidak lain adalah ingin bersilaturahim, menyambung persaudaraan Islam, menyambung atau menyamakan visi di mana kita ini adalah bersaudara dan bersatu di dalam suka dan duka, dan tidak lain adalah ingin menguatkan perjuangan saudara-saudara kita yang ada di Palestina sana dengan bersama-sama untuk saling bergandengan, ya, baik dengan moral ataupun materi, sehingga kita bisa melewati berbagai macam cobaan, ujian yang dihadapi oleh rakyat Palestina di sana. Insya Allah bisa dengan lebih mudah, dengan kebersamaan itulah kaum muslimin yang ada di Palestina sana dapat berdiri tegak. متمثلين وإياكم بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر. Dan dalam rangka mengamalkan perintah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, mathalul mu'minina fi tarahumihim wa tawaddihim wa ta'atufihim kamathalil jasadil wahid. Perumpamaan orang-orang yang beriman itu satu sama lain, baik dalam hal kasih sayang, dalam perhatian, kepedulian, dan juga kebersamaan, seperti satu tubuh. Jika ada bagian tubuh yang sakit, maka berdampak bagian-bagian yang lain pun akan merasakan sakit juga, baik itu dengan tidak bisa tidur ataupun dengan kepala yang sakit. Ya, sakit misalnya sakit gigi, Pak. Kalau di gigi sakit biasanya yang lain ikut terasa dampaknya, Pak. Nggak bisa tidur, nggak bisa istirahat, nggak nyaman. Begitu pula dengan kaum muslimin, di mana di daerah tertentu terkena dampak bencana musibah, maka kaum muslimin di tempat yang lain pun itu ingin berusaha untuk membantu merasakan hal yang sama sebagaimana dirasakan oleh saudara-saudara yang lain. هذه الأمة التي قد أثخنت بالجراح إخواني الكرام، خصوصا في السنوات الأخيرة، كما ترون ما يحدث لإخوتنا
في سوريا أو حدث لهم في سوريا وفي العراق وفي اليمن وفي ليبيا وكذلك في بورما وفي الروهينجا، وأيضا ما حدث ويحدث على أرض فلسطين خصوصا في غزة وفي بيت المقدس. Dan kita tahu bersama melalui informasi yang datang kepada kita melalui media internet dan juga media sosial, apa yang menimpa saudara-saudara kita di wilayah-wilayah konflik seperti di Suriah, di Palestina, di Yaman, kemudian di Burma, Rohingya, dan di tempat-tempat lainnya. Dengan izin Allah, kaum muslimin bisa melewati itu semua dengan kesabaran dan keteguhan hati, tidak putus asa, tidak menyerah. Tentu keteguhan mereka ini tidak lain adalah karena dukungan dari saudara-saudara muslim lainnya, sehingga mereka tetap berdiri kokoh untuk mempertahankan apa yang menjadi hak mereka untuk selalu menempati tempat tinggal mereka di sana. ولكن العجيب في هذه الأمة مهما أصابها من مصائب إلا أنها تعتبر أن قضية فلسطين وقضية المسجد الأقصى المبارك هي قضيتها الأولى. Walaupun kita melihat dan mendengar apa yang menimpa saudara-saudara kita di tempat yang lain, akan tetapi hal yang menimpa di Palestina saat itu menjadi bagian dari isu global, isu internasional yang menjadi pembahasan oleh setiap para pemimpin dunia yang tidak selesai-selesai sampai sekarang, dan ini menjadi hal yang harus bersama-sama kita pikirkan untuk bisa menyelesaikan masalah konflik tersebut, ya, baik dengan apa yang kita mampu untuk membantu saudara kita di sana. وذلك لارتباط المسلمين في هذا المسجد المبارك ارتباطا دينيا عقائديا. Kenapa kaum muslimin sangat peduli dengan isu Palestina? Karena adanya ikatan keimanan, ikatan sejarah, ikatan kemanusiaan antara kita sebagai seorang muslim dengan Palestina, karena di sana ada simbol umat Islam yaitu Masjidil Aqsa. لذلك يعتبرون أن الدفاع عنه والمحافظة عليه هو واجب شرعي في عنق كل مسلم يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله، لأن هذا المسجد ليس للفلسطينيين فقط وإنما هو لكل المسلمين. Membela dan menjaga, mendukung ya rakyat Palestina untuk menjaga Masjidil Aqsa itu adalah kewajiban agama kita, bagian dari agama kita yang tidak bisa dipisahkan. Karena Masjidil Aqsa ini memiliki keistimewaan baik di dalam Al-Quran maupun di dalam Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. فلذلك تقرؤون في كتاب الله عز وجل في سورة الإسراء في قوله تعالى سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله، دلالة في هذه الآية أو إشارة إلى أنه كما أنكم تحافظون على المسجد الحرام يجب عليكم أيها المسلمون أيضا أن تحافظوا على المسجد الأقصى الذي هو مسرى رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعراجه إلى السماوات العلى. Kita baca di dalam Al-Quran surat Al-Isra ayat pertama, di situ disebutkan atau Allah menyebutkan tempat Masjidil Aqsa dengan jelas. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ila al-masjidil aqsa. Maha suci Allah Subhanahu wa taala yang telah memberangkatkan hambanya dari Masjidil Haram di kota Mekah menuju ke Masjidil Aqsa di negara Palestina. Tidak lain adalah Masjidil Aqsa ini sebagai transit di mana Rasulullah SAW melakukan perjalanan satu malam menuju langit, di mana tempat untuk naiknya itu adalah di Masjidil Aqsa. لذلك إخواني الكرام حدث ما حدث من الحرب الأخيرة التي حدثت في مدينة غزة وفي فلسطين،
وذلك بسبب انتهاكات اليهود للمسجد الأقصى والتنكيل به. فلذلك هب إخوانكم في فلسطين نصرة ونجدة لهذا المسجد، فحدثت الحرب التي رأيتموها في غزة من تدبير للبيوت وقتل للشيوخ والنساء والأطفال. Orang di Palestina itu didasari karena misi orang-orang Yahudi adalah ingin merebut Masjidil Aqsa, karena mereka menganggap juga Masjidil Aqsa sebagai tanah suci, tanah yang diberkahi dan diklaim sebagai milik mereka. Itulah yang menjadikan rakyat Palestina berjuang untuk mempertahankan Masjidil Aqsa yang memang dari dulu adalah milik kaum muslimin. Apalagi orang-orang Yahudi berusaha untuk menghancurkan Masjidil Aqsa, menggali terowongan di bawahnya, menghancurkan fondasinya karena ingin mengganti Masjidil Aqsa dengan Haikal Sulaiman atau Istana Sulaiman sebagaimana yang diklaim oleh mereka. فلذلك إخواني الكرام نسأل الله تعالى أن يفرج عن أهلنا في فلسطين وعن المسلمين بشكل عام، وأن يفرج عن المسجد الأقصى وأن يعيده إلى حوزة المسلمين مع أخويه المسجد الحرام والمسجد النبوي الشريف. Dan kita mohon berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar Allah memberikan kemenangan kepada rakyat Palestina sehingga bisa mengembalikan Baitul Maqdis kepada kaum muslimin kembali, dan semoga musibah dan hal-hal yang menjadi sulit berat bagi rakyat Palestina semoga diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan diberikan kemudahan untuk melanjutkan perjuangan berikutnya insyaallah. أما أنتم إخوتي في إندونيسيا فلكم حقيقة منا جزيل الشكر والامتنان على دعمكم المتواصل لنا في فلسطين. فها هي ولله الحمد مؤسسات الإغاثية التي تقدم الغذاء والدواء لإخوتنا في مدينة غزة موجودة على أرض فلسطين، فلا نقول لكم إلا جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم. Dan saya tidak bisa membalas kebaikan bangsa Indonesia kecuali dengan menitipkan selalu memohon berdoa kepada Allah agar memberkahi bangsa Indonesia dengan kebaikan, keamanan, keselamatan, dan juga apa yang sudah dilakukan oleh yayasan-yayasan kemanusiaan yang ada di Indonesia. Luar biasa sekali jasa mereka, seperti Yayasan Baitul Mal Hidayatullah, di mana telah mengirimkan utusan dengan membawa bantuan baik obat-obatan, makanan, pakaian, dan tempat ibadah sementara, tempat ibadah darurat. Dan ini sangat membantu sekali rakyat Palestina untuk bisa bertahan hidup di sana, dan semoga Allah membalas kebaikan bangsa Palestina. وأخيرا أكرر شكري إخواني لإخوتي في بيت المال هداية الله ولأخي رئيس اللجنة واللجنة القائمة على هذا المسجد المبارك ولإمامه ولكم إخواني وأخواتي على تفضلكم باللقاء بنا، سائلا المولى سبحانه وتعالى أن يتجدد بي اللقاء وبكم ونحن في المسجد الأقصى منتصرين على أعدائنا بإذن الله عز وجل. Terakhir saya ingin kembali menyampaikan terima kasih kepada teman-teman yang ada di Yayasan Baitul Mal Hidayatullah, dan juga saya menyampaikan terima kasih syukur kepada pimpinan dan juga pengurus DKM Masjid Ad-Da'wah atas kesempatan yang diberikan kepada Syekh. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kemudahan untuk bisa berkunjung kembali ke masjid ini di mana rakyat Palestina sudah diberikan kemenangan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala insyaallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Izin ada tambahan dari tim Yayasan Baitul Mal Hidayatullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah rabbil alamin, allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizur ghafur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammad abduhu wa rasuluh
la nabiyya ba'da, amma ba'du. Dan sama-sama kita hormati Ketua Pembina Masjid Ad-Da'wah Haji Emun Sumantri beserta jajarannya. Saya melihat tadi ada Haji Mahmudin Anwar beserta seluruh pembina dan juga Ketua DKM ya, Pak Haji Kelana yang sedang safar ke Bandung. Tadi ada Pak Wawan, Pak Sekretaris dan Pak Inggris dan seluruh jamaah Masjid Ad-Da'wah yang insya Allah dirindukan surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama, saya hadir di sini jam 11 tadi. Saya sudah merasakan betapa masjid ini luar biasa, menyambut kita dengan sangat ramah. Pantas saja setelah dikasih tahu Pak Emun, masjid ini menjadi juara mewakili Jakarta Utara dalam SBM ya Pak ya. Masya Allah, ada keramahan di sini. Saya melihat ada aspek-aspek idarohnya, imarohnya, riyaah, dan tentunya ramah kepada anak-anak disabilitas, dan tentunya ramah kepada saudara kita, tamu kita, Syekh Naim Abdullah Sulaiman Abu Sindi. Beliau adalah pemegang ijazah penghafal Al-Quran dengan Qoriah Asyirah yang insya Allah sanadnya tersambung langsung kepada Nabi besar kita Muhammad SAW. Alhamdulillah, kami ucapkan terima kasih sudah menyambut beliau, dan kita tadi sudah sholat bersama serta mendengarkan sedikit ceramah dari beliau. Bapak Ibu jamaah Masjid Ad-Da'wah, kita tahu bahwa tahun 1945 proklamasi kemerdekaan kita, pada momentum itu bangsa pertama yang mengakui kemerdekaan Republik Indonesia adalah bangsa Palestina. Ada mufti besar di sana, mufti agung, beliau syekh juga yang bernama Muhammad Amin Husaini. Beliau mufti agung di Palestina. Beserta ada saudagar kaya dari Palestina yang bernama Muhammad Tahir. Beliaulah yang rela bersafari ke negara-negara Arab, liga-liga Arab, untuk menyampaikan dukungan kepada Indonesia agar kemerdekaan Indonesia diakui oleh seluruh dunia. Dan nilainya sangat luar biasa. Sampai hari ini kita merasakan kemerdekaannya, Bapak Ibu para jamaah masjid. Insya Allah rasanya kita punya hutang budi. Saat ini mereka sedang berjuang untuk merdeka dari penjajahan Israel. Kita tahu hampir seluruh wilayah di-drone, dibom oleh tank Mark dan seterusnya. Rata Bapak Ibu. Pada saat bulan Sa'ban kemarin, delegasi kemanusiaan, relawan kemanusiaan dari Baitul Mal Hidayatullah dilepas langsung oleh Kementerian Luar Negeri, Wakil Menteri Luar Negeri, Bapak Anies Mata, bekerja sama dengan Kementerian Agama Republik Indonesia untuk menyalurkan bantuan dari rakyat Indonesia, termasuk di dalamnya dari jamaah Masjid Ad-Da'wah yang kita cintai ini. Bapak Ibu, kondisi di sana disampaikan melalui video dan seterusnya. Semua sudah rata. Jangankan masjid, jangankan sekolah, jangankan pasar, jalan pun sudah tidak ada. Dan tidak ada Indomaret, Alfamaret di sana. Jadi benar-benar berharap tentunya bantuan yang masuk dari negara-negara Islam. Oleh sebab itu Baitul Mal Hidayatullah mengajak seluruh jamaah untuk bahu-membahu, untuk mengirimkan bantuan berupa paket buka puasa dan juga sahur buat saudara-saudara kita. Kita tahu 50.000 sudah saudara-saudara muslim kita di sana menjadi syuhada. Kebanyakan anak-anak, kebanyakan ibu-ibu, para penghafal Al-Quran. Pemuda-pemuda ditangkap sampai berbelas tahun, berpuluh tahun. Itu kekejaman Israel. Genosida tadi, Masya Allah. Allah kuatkan mereka dengan kesabaran. Alhamdulillah, sampai hari ini kita melihat mereka bertahan. Dan tentunya berkat dukungan kita semua, melalui doa maupun juga infak terbaik kita, Alhamdulillah, insya Allah kita sangat hakul yakin kemerdekaan Palestina insya Allah sudah akan semakin dekat. Oleh sebab itu, mari Bapak Ibu, kami membuka pintu donasi sebesar-besarnya berupa paket buka puasa dan sahur insya Allah akan diberikan oleh Syekh langsung sebagai kenang-kenangan berupa Al-Quran Palestina.
nilai donasinya itu senilai Rp250.000. Kenapa mahal? Karena memang tidak ada bahan baku, tidak ada pasar di sana. Itu pajak untuk masuk itu dikenakan Netanyahu itu sangat tinggi sekali, sehingga barang-barang sangat mahal untuk bisa masuk ke sana. Kemudian untuk 10 paket berikut kelipatannya, insya Allah saya akan memberikan langsung sorban oleh beliau, dan juga kami akan insya Allah dengan dukungan seluruh rakyat Indonesia akan membangun masjid darurat di beberapa titik, di 10 titik di kota Palestina, di negara Palestina, tepatnya di kota Gaza, di Gaza Utara, di Rafah, kemudian di Khan Yunis, sama di Darul Balad. Insya Allah, jikalau terkumpul RAB sesuai kebutuhan kita untuk 10 titik itu Rp300 juta, insya Allah kita akan bersama-sama memberikan pelang nama masjid tersebut dengan nama Masjid Ad-Dakwah Indonesia di Gaza. Takbir! Allah! Oleh sebab itu, kami persilakan sebelum Syekh kemudian nanti kembali melanjutkan perjalanan dakwahnya ke beberapa masjid di Indonesia, kami persilakan kepada saudara-saudara seiman kita, apakah ada yang bersedia untuk bahu-membahu mendukung, memberikan infak terbaik buat saudara-saudara kita. Kami persilakan bisa menghubungi, dan teman-teman dari Baitul Mal Hidayatullah akan membagikan flyer terkait dengan program-program BMH. Dan juga insya Allah di akhir acara kami mohon izin untuk kita mengabadikan momentum ini dengan berfoto bersama dengan Syekh dan seluruh pengurus, pembina, dan pengurus serta jamaah. Dan insya Allah semoganya kita semua akan diperkumpulkan kembali oleh Allah di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita akan dipertemukan dengan baginda kita Nabi Muhammad SAW dalam keadaan bahagia. Amin, amin ya rabbal alamin. Kami persilakan jika ada yang ingin menyumbangkan infak terbaik di jalan Allah, kami persilakan bisa melalui teman-teman di Baitul Mal Hidayatullah, dan kami persilakan untuk maju ke depan. Insya Allah saya akan memberikan cenderamata kenangan terbaik dari beliau. Masya Allah, silakan Bapak. Dengan Bapak siapa? Nah, Pak Farhan. Bahar, Masya Allah. Kita panggil Pak Bahar. Insya Allah Syekh akan memberikan sedikit kenang-kenangan. Berikan takbir untuk kita semua. Takbir! Allah Akbar. Silakan kameramen. Masya Allah, makasih Pak. Kita berikan takbir untuk Ustadz kita, guru kita, pembina masjid dari tahun 84 ini, Ustadz Emon Sumantri. Takbir! Allah Akbar. Ada pesanan Pak, ada ke kamera. Kami persilakan, masih ada Al-Quran dan sorban. Ada pesanan Pak Haji. Silakan Bapak Ibu jamaah, nanti insya Allah kita bisa kalau ada yang ingin didoakan secara khusus, insya Allah bisa di akhir acara. Beliau termasuk orang soleh, insya Allah mungkin mana tahu ada keluarganya yang ingin didoakan menjadi penghafal Al-Quran, atau mungkin ada yang sedang punya hajat buat keluarganya. Barangkali mohon maaf ada yang sakit, kami persilakan dengan tangan terbuka. Syekh akan bersama-sama mendoakan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terakhir Bapak Ibu, kami ada figura dari yang akan diserahkan oleh Syekh kepada Bapak Ibu yang berdonasi senilai 5 juta rupiah. Kami tidak banyak membawa, silakan jikalau ada yang ingin berdonasi di jalan Allah, kami persilakan. Silakan ada lagi yang ingin berdonasi, berinfak, dan kami juga membuka pintu infak
seikhlas ya, senilai berapapun juga melalui tromol-tromol tadi yang telah diedarkan. Masya Allah. Dengan bapak siapa? Dengan adik siapa? Yusuf. Kita berikan takbir bersama. Takbir! Allah Akbar. Ini contoh teladan generasi muda kita yang peduli kepada saudara-saudara kita di Palestina yang insya Allah akan didoakan. Insya Allah ketika Al-Aqsa sudah dibuka, kita bersiap-siap menuju Al-Aqsa untuk sholat di Masjidil Aqsa insya Allah. Kami persilakan, masihkah ada saudara-saudara? Kami persilakan. Tadi ada yang transfer ke sini Pak, 1 juta deh. Kita sama teman ini misalkan Reni Febi, ya bisa disebutkan. Bisa, saya udah kirim ke Pak Effendi sih. Disebutkan apa? Boleh. Boleh. Nanti yang mewakili siapa? Alhamdulillah, barusan kami mendapat informasi ada transfer ke rekening Yayasan Baitul Mal Hidayatullah atas nama Ibu Reni Febi sebesar 1 juta rupiah. Kita berikan takbir. Allah. Dan insya Allah saya diwakili oleh keluarga atau ibunya langsung juga diperbolehkan. Masya Allah, silakan. Silakan dengan Pak siapa? Jadi Bu Reni Febi. Pak siapa? Pak Ferdi, Pak. Pak Ferdi, kami undang betul untuk mewakili Ibu Reni Febi. Silakan Pak Ferdi. Insyaallah. Semoga menjadi lazam pahala yang mengalir terus. Insya Allah ini bulan baik, bulan Ramadan, tidak akan berkurang harta kita, malahan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala di bulan Ramadan yang penuh berkah. Kami persilakan, apakah ada yang ingin berinfak secara khusus bisa ke depan dan insya Allah bersilaturahim dengan Syekh. Setelah ini adik-adik kita bisa berfoto untuk paket. Balik. Masya Allah, Masya Allah. Atas nama Bapak. Oh baik. Baik, silakan, masih ada figura untuk paket infak air bersih, di mana kami akan memiliki program namanya program instalasi desalinasi air bersih, air laut yang akan kita rubah untuk bisa diminum, layak untuk diminum, buat berwudu bisa, buat mandi, buat masak dan seterusnya. Kami persilakan. Nilai donasi mulai dari 10 juta rupiah karena memang perangkat peralatan agak sedikit membutuhkan effort dan biaya di sana. Kami persilakan. Masih ada kesempatan untuk kita bersama di bulan Ramadan penuh berkah ini. Silakan Bapak Ibu. Kami persilakan. Baik. Masya Allah. Oh iya. Di antara aja Mas. Kami ucapkan jazakallah khair pada hamba Allah yang telah berinfak untuk paket buka puasa dan sahur saudara-saudara kita di Palestina. Silakan. Dengan Bapak siapa? Abdul Wahab. Barakallahu fikum Pak Abdul Wahab, orang tua kita, ayahanda kita yang telah berinfak untuk anak-anak yatim piatu di Gaza, anak-anak janda dan seterusnya. Semoga menjadi amal jariah untuk kita semua di bulan yang penuh berkah. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih Pak. Silakan Pak untuk donasi. Dengan Bapak siapa? Alhamdulillah donasi dari Pak. Ya, terima kasih Pak. Doa untuk istri saya bisa nggak? Atas lagi sakit. Atas nama siapa? Haja Eri. Haja Eri. Haja Eri. Mari. Hidup.
Baik, bersama-sama kita berdoa, menundukkan kepala dan hati kita untuk kesehatan, semoganya diangkat penyakitnya oleh Allah Subhanahu wa taala, dilimpahkan kasih sayang atas nama istri Bapak Eman Sumanti, Ibu Haja Eri. تكرما لكم أن تدعوا لزوجته المريضة اسمها مدام إيري. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد رسول الله. اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العليا أن تشفي أختنا السيدة هذه، وأن ترفع عنها البلاء بمنك وكرمك يا رب العالمين. اللهم رب الناس مذهب البأس اشف أنت الشافي لا شفاء إلا شفاء شفاء لا يغادر سقما. أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يشفيها ويعافيها، أعيذها بعزة الله وقدرته من شر ما تجد وتحاذر. أسأل الله أن يكتب لها الصحة والعافية، وأن يكتب لها الأجر والثواب على صبرها، وأن يعيدها إلى أولادها وإلى بيتها وإلى طاعتها وعبادتها وهي في أحسن حال يا رب العالمين، وأن يغفر لنا جميعا بمنه وكرمه يا أكرم الأكرمين. وصل اللهم وبارك على عبدك ونبيك محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. Dan semoga beliau disehatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kami persilakan, masih tersisa 6 Al-Quran lagi dan beberapa sorban. Insya Allah tidak sampai Rp1.000 per hari selama 1 tahun, atau kurang lebih Rp250.000. Kita sudah menyisihkan harta kita di jalan Allah untuk kebaikan saudara-saudara kita yang sekarang sedang berjuang. Kami persilakan Bapak Ibu. Ada dari ibu-ibu, tolong dibantu Mas Fendi, Mas Rian, tolong dibantu ibu-ibu, pengen ya, silakan tolong dibantu. Ini keluarganya Mas Faiz. Masya Allah. TK-nya di sini ya, ada, wah luar biasa. Ya. Keluarga sama keluarga. Baik, silakan kita didoakan. Alhamdulillah, donasi dari Akhina Faiz senilai Rp1.000.000 dan mohon didoakan untuk kebaikan keluarga. Silakan ibu-ibu, apakah ada yang ingin disampaikan? Silakan. Kami ucapkan terima kasih kepada Aina Faiz. Semoga keluarga beliau diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Silakan dari Mas ya tadi, silakan. Oh ya, boleh. Boleh, silakan Bapak, di sini ada tinta emasnya, ada? Ada ya? Baik. Silakan, insya Allah sebagai kenang-kenangan cenderamata Syekh Naim Abdullah Sulaiman Habib Sindi memberikan figura yang ditandatangani tepat pada hari ini, bertepatan dengan insya Allah 9 Ramadan ya, insya Allah hari Ahad 9 Ramadan. Kami juga memberi peluang untuk berdonasi melalui tunai, cash, maupun juga melalui layanan transfer QRIS ke nomor rekening
Lasnas Baitul Mal itu. 6. Ini penghabisan ibu-ibu bapak-bapak, ada di sisa 6. Insyaallah. Berikan takbir. Takbir. Allah. Luar biasa para hadijah masa kini. Kita ingat Rasulullah berjuang itu didukung oleh tulang punggung yang bernama Siti Khadijah yang menginfakkan, mewakafkan harta beliau untuk perjuangan Islam di jalan Allah Subhanahu wa taala. Sampai tulangnya pun beliau ikhlaskan ketika beliau wafat untuk dimanfaatkan demi jayanya Islam, insyaallah. Masih ada satu Mas Al-Quran, masih ada satu, sisa satu. Ya pas. Nanti ke depan biar Syekh langsung memberikan. Al-Qurannya bisa dibuka, kalau minta ditandatangan silakan. Secara simbolis juga Syekh akan memberikan kenang-kenangan berupa figura kepada DKM Masjid melalui pembina dan pengurus lainnya. Setelah ini kita berfoto bersama. Tapi terakhir mungkin dengan Mas siapa tadi? Silakan. Ya, dengan Bapak siapa? Namanya? Binan, Masya Allah. Tafadhol Syekh, saudara kita Binan. Oh iya, ada. Silakan bisa ke sebelah sini, Mas Dinannya. Dibuka aja Pak. Dibuka sekalian. Masya Allah. Tangan-tangannya dibuang. Dibantu. Mas, maaf. Dan Syekh Naim ini sangat sayang kepada orang Indonesia karena beliau menganggap masyarakat Indonesia ini adalah saudara dekatnya. Jadi kalau kita ke Palestina, para anak-anak di Palestina itu memanggil Ammi untuk orang-orang Indonesia, paman. Jadi sebagai pengganti ayah mereka yang sudah syahid, Masya Allah. Dan beliau sangat suka kopi Indonesia. Barangkali kita bisa ngopi bareng di Kelapa Gading, banyak kafe. Kami mempersilakan Bapak Ibu, mumpung beliau ada di sini, sebelum melanjutkan perjalanan syiar dakwahnya, untuk bisa berfoto bersama kepada pembina dan juga jajaran pengurus. Kami mohon izin, hari ini akan kami naikkan cetak ke media ya Pak ya, berita hari ini. Insya Allah kami kirimkan melalui DKI. Silakan. Ya, Al-Qurannya habis. Al-Quran habis. Ada di masjid? Masih ada. Ya. Silakan berdiri. Ya. Silakan kepada seluruh pembina, pengurus dan juga tokoh masyarakat Pak Haji untuk bisa berfoto bersama di penyerahan secara simbolis cenderamata kenang-kenangan dari Syekh Naim Abdullah
Sulaiman Abu Sindi, kepada masjid yang kita cintai, Masjid Ad-Da'wah. Silakan menghadap kamera, insyaallah. Masih. Masih. Ibu-ibu ada yang Ini Bapak. Silakan Bapak, mohon izin Pak bin Mas kita untuk agak ke depan Pak biar bisa dipoto bareng.